Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas sistem informasi eksekutif kami, yaitu mengenai struktur organisasi BUMN yang telah kami pilih, yaitu struktur organisasi PT PLN. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Vina Nurnandia dengan NIM 220512140005. dan saya Aziza Bahiratun Niam dengan NIM 220512140020. Dan saya Rulita Devi Alfiani dengan NIM 220512140022. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, struktur organisasi PT PLN yang pertama yaitu Direktur Utama, di mana Direktur Utama ini bertanggung jawab untuk memimpin, membina, dan mengelola PLN sesuai dengan maksud dan tujuan PLN dan senantiasa meningkatkan kinerja PLN untuk mencapai visi serta menguasai, memelihara, dan mengelola kekayaan PLN. Adapun tugas pokok Direktur Utama PT PLN adalah yang pertama, memastikan arah pengelolaan perusahaan berjalan dengan benar menuju terwujudnya visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu memastikan perusahaan dikelola sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya yaitu memastikan perusahaan terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi stakeholder. Dan yang keempat yaitu melaksanakan fungsi corporate leader untuk memastikan engagement seluruh anggota perusahaan sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan seluruh sumber daya perusahaan melangkah mencapai visi, misi, dan juga tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu Kepala Satuan Pengawasan Internal. Kepala Satuan Pengawasan Internal atau Chief Audit Executive bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam memimpin, membina, dan mengelola Satuan Pengawasan Internal. Satuan Pengawasan Internal meliputi penetapan, pengembangan, dan pengelolaan kebijakan, pedoman atau prosedur, metodologi, program kerja, pelaksanaan audit, evaluasi, dan pelaporan audit berbasis risiko dan audit investigasi secara terpusat dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Baik, selanjutnya ada Kepala Satuan Pelayanan Hukum. Kepala Satuan Pelayanan Hukum adalah pemimpin yang memimpin unit atau divisi hukum perusahaan. Kepala Satuan Pelayanan Hukum ini memiliki tujuan untuk mengelola segala aspek yang terkait dengan hukum, yang berhubungan dengan operasi dan aktivitas perusahaan. Kepala Satuan Pelayanan Hukum memiliki fungsi dalam perusahaan PLN yaitu untuk melindungi perusahaan dari risiko hukum, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan mendukung proses bisnis yang berjalan lancar.
Tugas dan wewenang dari Kepala Satuan Pelayanan Hukum yang pertama, memberikan nasihat hukum kepada manajemen perusahaan dan memastikan bahwa semua kebijakan, tindakan, dan keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, berperan dalam menyusun, meninjau, dan menegosiasikan kontrak dan perjanjian bisnis dengan mitra bisnis. Yang ketiga, memimpin tim hukum internal atau mengkoordinasikan dengan firma hukum eksternal untuk menangani litigasi jika PT PLN terlibat dalam sengketa hukum atau tuntutan hukum. Yang keempat, memantau perubahan hukum dan peraturan sehingga tetap relevan dengan bisnis PT PLN dan memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi hukum. Yang kelima, berkontribusi dalam menyusun kebijakan hukum perusahaan yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang keenam, melaporkan secara berkala kepada manajemen perusahaan tentang perkembangan hukum yang relevan, termasuk risiko hukum dan cara mengatasi masalah tersebut. Lalu selanjutnya ada Direktur Operasi Pembangkit Gas. Direktur Operasi Pembangkit Gas merupakan struktur organisasi yang bertanggung jawab atas operasi pembangkitan energi listrik sumber daya gas alam. Struktur ini dirancang untuk memastikan pengoperasian berjalan dengan lancar dan efisien dari fasilitas pembangkit gas. Terdapat divisi dari Direktur Operasi Pembangkit Gas, yaitu Divisi Perencanaan dan Evaluasi Operasi serta Pemeliharaan, Divisi Perencanaan dan Pengendalian Energi Primer, Divisi Operasi Sistem dan Pengendalian Kontrak, Satuan Teknologi dan Engineering, dan yang terakhir ada General Manager Unit Pembangkitan. Selanjutnya yaitu Direktur Operasi Pembangkit Batubara. Tugas dan tanggung jawab utama seorang Direktur Operasi Pembangkit Batubara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengelola dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batubara yang dimiliki oleh PLN. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi proses produksi energi listrik dari batubara. Yang ketiga, memastikan pemeliharaan dan perawatan rutin dari peralatan dan fasilitas pembangkit batubara. Yang keempat, mengoptimalkan efisiensi operasional, termasuk pemantauan bahan bakar, pengendalian emisi, dan keberlanjutan operasional. Dan yang kelima, yaitu merencanakan investasi dan pengembangan fasilitas pembangkit batubara untuk memenuhi kebutuhan listrik yang berkembang. Pada Direktorat Operasi Pembangkit Batubara membawahi beberapa divisi, antara lain Divisi Perencanaan dan Evaluasi Operasi dan Pemeliharaan, Divisi Perencanaan dan Pengendalian Energi Primer, dan Divisi Operasi Sistem dan Pengendalian Kontrak. Selanjutnya ada Direktorat Pengembangan dan Niaga. Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi bisnis perusahaan, mengidentifikasi peluang baru, dan melaksanakan rencana yang akan membawa perusahaan ke tingkat yang tinggi. Pada
yang adalah divisi niaga yang bertanggung jawab atas kegiatan bisnis dan komersial PLN. Ini termasuk penjualan energi listrik ke konsumen komersial dan industri. Lalu ada divisi SDD atau energi baru terbarukan dan pengembangan pembangkit berfokus pada pengembangan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan juga energi lainnya. Selanjutnya ada divisi konstruksi dan PMO atau Project Management Office. Divisi ini bertanggung jawab merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan PLN. Lalu ada divisi Supply Chain Management. Divisi ini bertanggung jawab atas manajemen rantai pasokan, termasuk pembelian bahan baku, peralatan, dan juga layanan yang dibutuhkan oleh PLN. Lalu ada direktur keuangan yang bertanggung jawab memimpin, mengembangkan, dan mengelola departemen keuangan meliputi fungsi keuangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, sistem dan teknologi informasi, manajemen risiko, dan kebijakan perusahaan dan manajemen saat aset untuk memastikan PLN dapat berkembang menuju mencapai terwujudnya visi, misi, dan tujuan PLN. Pada Direktorat Keuangan ini menaungi beberapa divisi, yang antaranya adalah divisi anggaran yang bertanggung jawab untuk merencanakan, menyiapkan, dan mengelola anggaran perusahaan. Lalu divisi perbendaharaan dan perpajakan yang mengelola aspek keuangan bisnis yang berkaitan dengan penyetoran, pembayaran, dan pelaporan pajak. Lalu ada divisi akuntansi yang merinci dan mencatat transaksi keuangan perusahaan. Lalu divisi portofolio investasi yang berfokus pada manajemen investasi dan portofolio keuangan perusahaan. Lalu ada divisi kepatuhan dan manajemen risiko yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko yang mungkin berdampak pada operasi dan keuangan perusahaan. Lalu divisi kinerja korporat dan pengembangan sistem manajemen. Divisi ini dapat fokus pada pengukuran kinerja bisnis, peningkatan efisiensi operasional, dan pengembangan sistem manajemen. Selanjutnya ada Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi. Bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola Direktorat Human Capital and Management yang meliputi fungsi strategi human capital, pengembangan talenta, pelayanan human capital, umum, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, lalu keamanan dan lingkungan, komunikasi korporat, dan corporate social responsibility atau CSR, dan hukum korporat serta pembinaan dan tanggung jawab kinerja, pusat pendidikan dan pelatihan atau corporate university untuk memastikan PLN mampu berkembang menuju terwujudnya visi, misi, dan tujuan PLN. Pada Direktorat Manajemen Human Capital menaungi beberapa divisi, diantaranya adalah Divisi Sistem Human Capital yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Lalu ada Divisi Pengembangan Talenta yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan keterampilan dan potensi karyawan. Lalu ada Divisi Performance Management dan Sistem Informasi Human Capital yang mengelola sistem informasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan kinerja karyawan. Lalu ada divisi lingkungan dan K3 yang berfokus pada permasalahan lingkungan dan K3 di lingkungan kerja PLN. Lalu ada bidang umum dan administrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum perusahaan. Lalu ada GM atau General Manager Unit PJB Academy yang bertanggung jawab mengelola PJB Academy yang merupakan fasilitas pendidikan atau pelatihan internal PLN. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu struktur organisasi merupakan kerangka yang sangat penting untuk mengatur operasi dan manajemen suatu bisnis. Struktur organisasi PT PLN memberikan landasan yang kokoh bagi perusahaan ini untuk terus berkembang dan menjawab tantangan di masa depan. Dengan komitmen terhadap inovasi, keberlanjutan, dan efisiensi, PT PLN mempunyai potensi untuk memainkan peran yang semakin penting dalam menyediakan listrik yang andal dan mendukung pertumbuhan dan pengembangan Indonesia. Dengan lebih memahami struktur ini, kita dapat memahami kompleksitas dan keragaman peran yang ada pada PT PLN untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.